Baik, kembali lagi di Hitam Putih, masih ada Ustadz dan Ustadz, tapi saya masih punya pertanyaan satu nih. Mungkin pengulangan, saya pernah tanya dulu. Tapi kadang-kadang orang-orang yang menjalankan jihad secara salah itu, kadang-kadang ada orang-orang pinter juga loh. Iya. Ya kan? Ada orang-orang pinter. Bahkan pada saat kejadian dulu 9/11 di Amerika itu bisa nyetir pesawat terbang loh. Nah, itu nggak mungkin orang bodoh kan gitu. Benar. Kok bisa sampai orang pinter pun begitu gitu? Sebenarnya kalau persoalan nyetir pesawat terbang itu yang saya amati ini, pura-puranya saya ngamati nih. Dia juga belajar. Dia pura-puranya dari orang kaya dari Arab. Jadi dia belajar. Untuk menentukan suksesnya dia harus menuju ke arah sana. Karena itu kan sudah terorganisir, Mas. Jadi sudah terorganisir, jadi ya memang jatahmu harus belajar ini. Dilatih. Gitu. Jadi kalau dibilang pintar sekali ya paling dia hanya menghafalkan instrumen yang ada di pesawat itu sih. Ini menurut saya loh ya. Karena itu tugasnya memang dia harus seperti itu. Jadi dilatih untuk memang untuk seperti itu. Karena udah organisasi ya. Udah organisasi. Iya, makanya kalau umpamanya yang di ISIS itu kan ada dokternya. Dokternya juga sama, di situ juga dilatih untuk melakukan sesuatu. Kalau nggak mau kan ditembak. Dibunuhin sebenarnya. Tapi ISIS itu bahaya ya Ustadz, soalnya di sekolah-sekolah udah ada organisasinya dan orang kebanyakan OSIS. Di sekolah-sekolah tuh OSIS. ISIS. Oh beda. ISIS tuh yang dimakan panjang. Sosis. Oke, kita akan mengundang bintang tamu kita yang kedua. Ini adalah langsung aja lah ya. Jadi penyanyi yang berdakwah tapi lewat lagunya. Ini adalah Ray Medina. Selamat malam. Apa kabar, Ray? Waalaikumsalam. Silakan duduk. Alhamdulillah. Oke. Kak Ray ini kan dulu vokalisnya band Nine Ball. Iya. Yang nyanyinya keras-keras itu toh? Bukan, Nine Ball tuh yang Nine Ball. takkan pernah Betul. galau, melau. Iya. Salah bapak apa? Hah? Perak yang keras. Ya kalau kadang-kadang lah tergantung eventnya. Kalau misalkan lagi temanya rock ya kita rock. Oh, Iya. Oh, iya. Coba yang mana nyanyi? Nggak tahu saya. Menurut info seperti itu. Tapi masih jadi vokalisnya Nine Ball. Tahun lalu saya resign dari Nine Ball. Resign dari Nine Ball. Sekarang ada grup Medina lah, grup nasyid religi mungkin bisa dibilang. Jadi lari ke religi. Ya. Sekarang. Oke, dan sekarang katanya berdakwah lewat lagu. Itu gimana? Berdakwah lewat lagu tuh maksudnya gimana? Berdakwah lewat lagu mungkin itu sebutan orang aja kali ya, karena memang yang dibawain kan syair-syairnya religi tentang ajakan sebagian. Jadi memang orang memandang oh ini dakwah nih, ajakan liriknya lirik dakwah nih. Jadi dibilang orang dakwah melalui musik. Sebenarnya kalau saya sih bukan dakwah melalui musik ya. Tadinya saya memang vokalis, pemain band. Terus terbawa asbab karena ada hidayah masuk, lalu menyenangi dunia religi, akhirnya itu hobi ke bawah-bawah jadi religius juga kan, atmosfernya, kehidupannya, suasananya, suasana religi akhirnya ke bawah-bawah juga. Jadi tadinya bikin lagu-lagu cinta, melo galau gitu kan, akhirnya jadi pengen bikin lagu religi gitu. Akhirnya ya udah aku sih ngikutin aja. Ngikutin akhirnya. Jadi nggak sengaja niat saya mau bikin grup nasyid, saya mau berdakwah lewat musik, nggak sengaja begitu. Tapi enjoy. Enjoy, insyaallah. Lebih enjoy mana sekarang apa dulu? Ya kalau ditanya lebih enjoy sekarang ya, yang Medina lah. Ya, kalau sekarang ya, tapi kalau dulu ya enjoy dulu, otomatis gitu kan. Saya mau coba contoh dong Ray dakwah lewat lagu tuh. Sedikit aja gitu. Iya, kita punya satu lagu single pertama kita itu judulnya Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Nah itu mengingatkan orang bahwa kehidupan dunia ini fana sementara aja gitu kan. Refnya begini. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari. Oh, itu lagunya Anda itu ya? Ada yang berarti.
Itu pernah bahas itu. Itu kan ajakan ya, maksudnya ajakan untuk mengingat Untuk mati. oh ya, aduh, kirain ajakan untuk mati. Mengingat gitu ya. Karena ada satu, saya pernah dengar dalam sebuah tausiah ceramah itu, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa manusia yang cerdas sebenar-benarnya adalah dia yang senantiasa mengingat kematian. Lalu dia persiapkan kehidupan setelah kematiannya sebelum datang kematian itu sendiri. Itulah manusia cerdas. Nah, mungkin sebagian dari situ intisarinya gitu. Dibuatlah sebuah lagu itu. Dibuatlah Sebenarnya gitu. yang buat lagu teman saya dari Sulaiman gitu. Oke, tapi Anda yang Kita nyanyikan. kita nyanyi bertiga waktu itu. Oke. Nah, ini Anda kan tadi mengatakan dapat hidayah. Ya. Proses dapat hidayah itu apa, dari siapa itu gimana? Iya, prosesnya sih kalau singkatnya ada yang datang lah. Ada yang datang mengingatkan. Cuman yang kejadian seperti itu kan sering kali terjadi dalam kehidupan saya pribadi gitu kan. Ada orang yang ingetin, misalkan sholat lo gitu kan. Atau misalkan, lu tobat lo, jangan maksiat Tapi aja kan gitu kan. masuk kiri keluar kanan biasanya. Itu dia. Cuman ketika itu orang itu datang bertepatan memang Allah Subhanahu wa taala beri saya hidayah. Jadi memang terasanya lain gitu. Loh, kok yang ini kok jadi hati itu ngebuka gitu, hati nerima. Tadinya kan diomongin gitu kan. Sebagaimana kalau kita ngobrol ngomongin mati, aduh jangan ngomongin mati dong gitu kan. Tapi ketika itu kok ngerasa nyaman, diingetin tentang kematian nyaman, diingetin tentang kehidupan setelah kematian nyaman, diingetin tentang kehidupan dunia ini sementara begini nyaman, lalu kitanya jadi berpikir, jadi bertafakur. Nah itu saya rasain, ini mungkin yang dibilang hidayah gitu kan. Ya. Karena sebelumnya kejadian yang sama tapi nggak berpengaruh apa-apa, berarti itu belum ada hidayah. Ya, momennya nggak tepat. Betul, atau apa kalau gitu. dibilang momen mungkin itu. Ya. Oke, ini mungkin buat berdua nih, buat Ustadz juga buat Ray nih. Sekarang kan lagi marak sekali aliran-aliran yang dikatakan menyeleweng dari agama yang sebenarnya gitu ya. Contohnya seperti Gavatar, contohnya seperti aliran Gavatar gitu. Nah itu menurut Anda sendiri gimana itu? Kalau saya sih memahami walaupun belum paham betul ya, karena saya selalu berprinsip saya bukan orang baik tapi saya ingin menjadi orang baik gitu kan. Dan yang saya tahu bahwa Islam itu adalah Allah, Nabi Muhammad, Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada bendera, tidak ada nama aliran, tidak ada kelompok, kubu-kubu. Itu yang membuat Anda yakin bahwa hidayah yang Anda dapat benar gitu ya? Ya, yang saya yakini, saya nggak pernah ikut aliran gitu, tapi saya ikut Rasulullah gitu aja. Terus saya cari guru yang memang terdapat sebatas pengetahuan saya, ini ustadz misalkan, ini ustadz sesuai dengan kriteria ajaran Rasulullah gitu kan. Kalau Rasulullah tuh begini, setiap saya pilih guru saya lihat dulu nih orang sholatnya kayak Rasulullah nggak sih gitu kan. Tapi Anda pernah menemukan ustadz yang radikal gitu, pernah? Oh ya pernah lah, yang radikal, yang bagaimana gitu kan, memang lain-lain ya. Wah, cuman kan kita diajarkan, walaupun ini misalkan ada ustadz nih, dia gelarnya ustadz, tapi dia sedikit menyeleweng lah, radikal atau gimana, ya kita diajarkan tetap menghormati dia dengan keilmuannya dia. Tapi kita jangan pakai ilmunya dia. Karena sudah ada sesuatu yang error kan dalam dirinya gitu. Ada yang nggak enak. Ada yang nggak enak gitu. Ya, oke. Ya. Kalau menurut Ustadz Danu sendiri gimana? Ini sampai ada aliran-aliran yang banyak ini. Iya, kalau aliran banyak itu memang sudah diceritakan sama Mas Ray itu insya Allah sudah betul. Cuma yang harus kita pahami kan dalam belajar tentang memahami tentang Quran, tentang sunnah, tentang hadis, itu kan butuh istilahnya kalau orang bekerja itu ada sandungan istilahnya. Nggak bisa langsung mencari itu langsung dapat, itu sulit, sesuatu yang sulit. Gitu. Jadi itu hal wajar. Nah, kemudian kalau memang ada yang kelompok-kelompok yang kayak tadi, itu kelompok itu memang kelompok-kelompok lucu, Mas Dedi. Menurut saya kelompok lucu. Ya. Kelompok lucu gitu. Jadi lucunya tuh di mana itu, Ustaz? Saya beberapa kali ketemu sama orang-orang yang selalu ngomong, Ustadz, kok saya pernah dengar bahwa di dalam saya ada malaikat Jibril. Itu lucu bagi saya. Dia merasa dalamnya ada malaikat Jibril? Iya. Itu lucu bagi saya. Jadi
Menurut yang saya ketahui tentang isi Quran, malaikat Jibril itu hanya patuh terhadap perintah Allah dan menyampaikan hanya pada Nabi atau Rasul, kan seperti itu. Nah, kalau ini malaikat Jibril itu ada pada Mbak Cika, lucu menurut saya. Jadi ke orang lain lucu menurut saya, karena sudah diceritakan endingnya itu Rasul Muhammad. Ada kok endingnya. buat cerita-cerita sendiri gitu. Nah, ini kok bikin cerita. Tapi mungkin dia benar-benar merasa gitu. Memang berasa, saya ngerti. Tetapi saya kan insya Allah juga tahu yang dia omongkan itu sebenarnya hanya jin yang mengaku-ngaku Jibril. Hanya seperti itu aja. Kenapa jin ini mengaku Jibril? Nah, jin ini masuk karena apa? Tahap berpikirnya orang-orang lucu ini tadi. Dia kepingin dihormati orang, dia kepingin punya aliran tertentu, dia kepingin. Jadi dia membuka. Dia membuka sehingga masuklah sesuatu. Masuklah, dan kadang-kadang kalau secara psikologi juga bisa begitu tuh kalau kita lihat secara Iya, psikologi bisa memang gitu seperti tuh. itu. Dan itu real menurut saya. Kalau di psikologi jadinya akhirnya orang-orang itu delusional. Ya kan? Ya, delusi, betul, punya betul, delusi betul. sendiri, Ya. gitu, punya pikiran sendiri. Ya. Oke, itu kalau kalau bicaranya tadi tentang aliran-aliran. Nah, kalau menurut Ustadz Danu nih, apa sih tujuan oknum-oknum yang berusaha untuk membuat perpecahan Pancasila sendiri nih? Maksudnya mengadu domba agama dan sebagainya, itu apa tujuan mereka itu? Wah, ini banyak Mas. Kalau sudah melihat kasus satu pertanyaan ini, kalau memangnya kita secara real membahas itu banyak. Satu, bisa dari orang per orang sendiri, kelompok per kelompok. Kelompok ini nggak suka kelompok itu bisa bertengkar nih. Dari kelompok sendiri. Bahkan agama yang sama aja bisa bertengkar ya. Betul. Bahkan agama yang sama aja bisa bertengkar. Suami istri aja bisa bertengkar, nggak usah cari yang lain. Suami istri yang tiap hari ketemu aja bisa bertengkar. Bisa-bisa, kan gitu. Apalagi ini yang kita bicarakan yang global. Bisa aja kalau mamanya memang dibikin kisruh. Nah, ini bisa dari luar negeri itu memang membuat kisruh di sini. Dengan cara-caranya, mamanya di Indonesia itu paling gampang panas. Bab apa? Bab agama, masukin aja di situ. Indonesia itu gampang panas, bab apa? Bab kerja. Nah, susah dia. Kalau panasnya hanya cuma kerja kan positif, Mas. Tapi kalau memang gontok-gontokan, bertengkar, berantem, saling jelekin, wah ini di Indonesia paling gampang. Sensitif. betul. Sensitif sekali di Indonesia. Makanya di sini kalau bicarakan masalah itu banyak. Banyak kelompok, enggak cuma satu. Satu dua orang ada, tapi yang kelompok yang besar yang terorganisir itu ada yang Dengan siap. tujuan? Dengan tujuan, umpamanya di Indonesia minyaknya masih ada umpamanya. Atau yang kemarin masalah di daerah Irian itu kan banyak hal yang mau Yang paling gampang dipecah belah ya perbedaan agama itu. ya itu salah satunya. Salah satunya. Salah dari satunya situ. itu. Oh, oke, baik. Oke, kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. What is MOS? Masa masjid nggak tahu?